Kala seseorang sedang menanggung beban berat di dalam kehidupan, berlarut-larut dan tidak usai-usai, tidak jarang dan tidak sedikit orang yang bertanya mengapa Tuhan tampak diam, seolah tidak bertindak. Mengapa tidak ada solusi dari Tuhan yang membasmi segala macam masalah yang berat yang menindih hidup manusia? Pertanyaan mengapa Tuhan tidak bertindak biasanya memang berangkat dari sebuah komplain atau keluhan manusia kepada Tuhan. Padahal sesungguhnya apakah Tuhan kita Tuhan yang tidak bertindak pada saat di mana manusia berpikir dia tidak bertindak? Jelas ini menjadi sebuah misteri, pertanyaan yang tak terjawabkan dan sebenarnya tidak perlu dijawab. Di dalam diri Allah tentu saja ada rahasia-rahasia, atau di dalam bahasa kitab sucinya mysterion. Ada misteri-misteri yang tersembunyi, yang memang itu disimpan oleh Allah, tidak diungkapkan dan tidak disingkapkan kepada manusia. Dan ini menunjukkan betapa Dia memang adalah Allah yang tidak terselami. Kalau Allah kita adalah Allah yang mudah diselami, mudah dipahami, wow, betapa terbatasnya Allah kita itu. Dan pada saat di mana manusia berusaha mencari tahu, mengorek-ngorek, menyelidiki, bahkan cenderung menjadi menghakimi Tuhan dengan perasaan Tuhan tidak bertindak itu, mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya saat kita sedang menanggung beban berat, Tuhan juga sedang tidak tanggung-tanggung menanggung hidup kita. Dia sebenarnya sedang bekerja, hanya seringkali kita tidak sadari. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini. Dari kitab Pengkhotbah ada 3 ayat yang akan saya bacakan. Pertama dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Lalu pasal 8 ayat 17, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Dan terakhir Pengkhotbah 11 ayat 5, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Ungkapan yang berulang di dalam 3 ayat yang tadi dibacakan bahwa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah, sesungguhnya bukan tanpa maksud dituliskan oleh penulis kitab Pengkhotbah ini. Di balik pernyataan bahwa manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah, sesungguhnya si penulis kitab ini ingin menyadarkan manusia tentang betapa terbatasnya manusia itu. Ibarat orang buta yang tidak dapat melihat, hanya mengandalkan tongkat yang ia pegang untuk berjalan, maka sesungguhnya itulah kita, manusia dalam segala keterbatasannya. Kita buta dan kita tidak bisa melihat terus dengan jelas kepada Tuhan, apalagi yang maha besar, dan saking besarnya kita bahkan tidak dapat mengetahui bagian-bagian secara detail dari Allah kita. Dan karena itulah maka Pengkhotbah menuliskan 3 ayat ini yang mau menegaskan manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Pertama ayat 11 tadi Pengkhotbah 3, pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Allah kita adalah Allah Alfa dan Omega, sementara kita hanya sekelumit dari kehidupan Allah yang kekal itu.
Kita diciptakan dari Allah, dari debu yang tidak berdaya, yang tadinya adalah benda mati dihidupkan oleh Allah. Dan karenanya kita tidak mungkin mampu melampaui akan keberadaan Allah yang tahu dari awal sampai akhir hidup kita, juga dari awal sampai akhir keberadaan dan berjalannya dunia ini. Karena itu, kita harusnya ketika memahami bahwa tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah itu, kita harus sampai pada titik di mana kita beriman dan percaya bahwa sesungguhnya Tuhan terus dan sedang bekerja hari ini. Lalu kemudian di dalam Pengkhotbah 8 ayat 17 dikatakan, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Ada kata di bawah matahari yang berarti pada saat manusia hidup di dunia ini dan selama masih ada di dunia ini, manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah. Mau berusaha, berlelah-lelah, mencari, menyelami, tidak akan pernah dapat menyelami. Inilah yang menunjukkan betapa kekayaan dan kebesaran Allah kita, yang juga karyanya itu adalah besar dan mulia, dan tidak tanggung-tanggung Dia sedang menanggung hidup kita, hanya kita tidak sadari. Dia bekerja tanpa batas dan sampai tuntas, tadi dikatakan dari awal sampai akhir, dari kekal sampai kekal. Sesungguhnya mau mengingatkan kepada kita betapa kita ini rapuh seperti orang buta itu, yang sangat terbatas pikiran kita, pemahaman kita, nalar kita, yang sekalipun kita memiliki rasio, itu tidak mungkin melampaui pikiran-pikiran Allah, dan tidak mungkin mengetahui pikiran-pikiran Allah dan rancangan Allah buat hidup kita. Nalar kita yang berbatas ini tidak dapat menyelami. Dan lalu di dalam pasal 11 ayat 5 tadi dikatakan, sebagaimana engkau tidak tahu jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak tahu pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Perhatikan tadi, pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Yang kedua, pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari, berarti selama manusia hidup. Dan sekarang pasal 11 ayat 5, pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Yang berarti bahwa segala sesuatu itu ada di dalam tanggungan Tuhan. Dan ini yang harusnya mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah bekerja setengah-setengah. Memang Dia bekerja selangkah demi selangkah. Dan kita hanya tahu sebagian kecil saja dari apa yang Tuhan kerjakan. Dan karena kita baru tahu sebagian kecil saja dari yang Tuhan kerjakan, tidak pantaslah kita menghakimi akan pekerjaan Tuhan yang seolah kita menyalahkan Dia, tidak bertindak apa-apa dan tidak melakukan apa-apa buat dunia yang sedang dilanda penyakit berat hari ini. Kalau kita memperhatikan apa yang Tuhan lakukan segala sesuatu itu harusnya sampai kepada satu titik di mana kita menyadari bahwa akhirnya yang dapat kita lakukan sesungguhnya bukan menyelami apa yang Tuhan kerjakan, tetapi mengalami pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Sebagaimana di dalam kitab Roma dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, maka berarti bahwa kita bisa mengalami pekerjaan Allah itu di dalam hidup kita dan melalui hidup kita. Begitu pula pekerjaan Allah di sekitar kita, bahkan melalui segala peristiwa yang terjadi, yang kita hadapi. Oleh iman yang penuh loyalitas itu, kita dapat mengalami pekerjaan Allah itu. Bila mata iman kita melihat bahwa segala sesuatu ada dalam rangkaian dan rencana Tuhan yang terus dan sedang bekerja hari ini, kita harusnya tidak sampai pada satu pertanyaan bahwa mengapa Tuhan tidak bertindak. Hari ini marilah kita kembali lagi menumbuhkan iman yang penuh loyalitas itu. Memahami bahwa Tuhan tidak tanggung-tanggung di dalam menanggung hidup kita. Dia bekerja tanpa batas sampai tuntas. Walau nalar kita berbatas dan tidak dapat menyelami, tapi dengan iman yang penuh loyalitas, kita dapat mengalaminya. Selamat mengalami Tuhan. Selamat hidup di dalam penanggungan oleh kasih Tuhan. Karena kita ciptaan yang dikasihinya sampai Dia mau menebus hidup kita sebegitu rupa agar kita bisa mengalami hidup kekal dan keselamatan di dalam kasih-Nya. Terpujilah Tuhan. Amin.